Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Nugraha. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan materi pembelajaran Microsoft Excel untuk praktek ke 5 ya. Nah, ini tabelnya begitu. Praktek ke-5 ini kita akan lebih spesifikasi tentang fungsi logika. Ya, di mana fungsi logika ini kita bisa memulai itu sama dengan if begitu ya. Di sini tulisannya sama dengan if, lalu buka kurung. TL itu tes logika pertama begitu ya. Kemudian untuk NB-nya itu disebut dengan ini nilai tes logika 1 dan seterusnya begitu ya. Jika ada logika 2, tulisan perintah logika 2-nya sampai NBN itu jika tes logika 1 sampai ke sekian bukan memenuhi kondisi maka isinya NB begitu ya. Nah, untuk lebih memahami mari kita langsung saja mengisi atau membuat tabel ini, kemudian isinya disesuaikan dengan perintah atau rumus penggunaan untuk logika ini. Nah, ini ya, ada nama, golongan, jumlah anak, status, kemudian gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri begitu ya. Nah, ini rumusnya sudah ditulis di bawah begitu ya. Ada 3 rumus yang harus diisi, tapi semuanya ini berhubungan dengan logika begitu ya. Nah, justru yang paling singkat itu adalah dia yang ada di di tunjangan istri, kemudian tunjangan anak, lalu gaji pokok. Kita akan isi ini satu-satu dari yang paling mudah saja dulu. Ini ya, untuk tunjangan istri begitu. Nah, ini di sini ditulis tunjangan istri itu dimulai dari if E4. Nah, if E4 itu yang ini begitu ya, dimulai dari statusnya begitu ya. Kalau statusnya N, nah ini berarti dia tunjangannya sebesar 200.000 begitu. Kalau statusnya bukan N maka tunjangannya 0. Jadi hanya ada 2 pilihan begitu, karena di sini juga ada N, ada B, tidak ada huruf yang lain. Jadi logikanya cuma 2. Kita akan masukkan rumus ini ke dalam aplikasi Excel begitu. Kita buka Excel, lalu kemudian kita buka bikin tabelnya kurang lebih seperti inilah ya. Kita perbesar. Nah, kita mulai isi dari tunjangan istri dulu di sini ya. Dimana tadi tunjangan istri itu berdasarkan status begitu ya, status dari ini, dari pegawai ini ya. Ani berarti ini tunjangan suami atau istri lah begitu ya, kurang lebih sama dengan if tadi, atau kita bahasa Indonesia kan jika begitu, buka kurung. Nah, jika ini berarti ya jangan ditulis N, jika D2 berarti begitu. Jika D2 sama dengan tanda kutip N begitu tadi ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ya. Sama dengan N, maka nah ini pakai tanda kutip lagi. Maka dia, nah tanda pemisahnya pakai koma. Maka dia tunjangannya sebesar 200.000. Begitu. 1 2 3. Nah, koma lagi. Nah, ini untuk value jika false begitu. Selain daripada itu, karena ini cuma 2, maka kita tuliskan saja. Kalau N itu nilainya atau tunjangannya sebesar 200.000, selain daripada N, tunjangannya berapa? Kalau di sini kan 0 ya. Nah, begitu kita tulis saja 0 sekarang. Atau misalkan kasihan yang B juga nanti ada kasihan. Kasih 50.000 saja. 1 2 3. Baru tutup kurung. Ya, jadi yang N itu akan 200.000, yang B itu akan 50.000. Kita enter. Nah, begitu ya. Kita sekarang klik yang sudah dikasih rumus, kemudian tarik ke bawah seperti biasa. Nah, maka dia tulisannya seperti ini. Kenapa ini tidak 0?
tadi begitu ya, karena saya pun tidak menuliskan 0 tapi menuliskan 50.000 yang ini nih ya begitu. Nah selanjutnya biasanya kalau untuk masalah angka nominal ini bisa kita dorong ke sini ya, koma style, jadi biar nggak terlalu pusing begitu ya. Ini itu berapa ratus ribu, tapi kalau udah pakai begini nih kan kelihatan ya. Kita kemudian bisa singkirkan 0 komanya begitu. Nah ini kan sudah mulai terlihat tanpa harus menghitung 0 begitu. Ini 200.000, ini 50.000 gitu. Atau misalkan bisa ke ini nih, yang mau pakai rupiah juga bisa. Kita ke more, kemudian di simbol kita cari yang rupiah begitu. Rupiah itu di mana? Di R begitu ya. Nah ini ada Rp Indonesian. Nah begitu. Kita tinggal oke saja. Nah kalau sudah ada bintang begini berarti ini tidak cukup. Ini harus ditarik, diperbesar, diperlebar. Nah baru muncul rupiahnya begitu ya. Sekarang kita ke tunjangan anak ya. Ke tunjangan anak itu tadi ada ini nih. Nah ini tunjangan anak, di mana dia bergantung kepada angka D4 ya. D4 itu di mana lokasinya? D4. Oh, dimulai dari jumlah anak. Jadi tunjangan anak itu digantungkan kepada jumlah anaknya. Begitu. Jadi kalau misalkan ini D4-nya 0 maka 0. Jika D4-nya 1 maka ini 50.000. Nah, selain daripada itu dia berarti 100.000 begitu ya. Jadi yang lebih daripada 1, 2 dan lain sebagainya ke sana nilainya 100.000 begitu ya. Kita akan masukkan begitu ya. Tadi itu sama dengan if jika jumlah anaknya tadi yang ini, jumlah anaknya sama dengan 1 begitu, maka bukan 1 dulu tapi 0 ya. Kita mulai daripada yang terkecil. Jika jumlah anaknya 0 maka tunjangannya 0 begitu ya. Lalu kemudian jika lagi, nah ini sudah ada dua logika, buka kurung lagi. Jika jumlah anaknya 1 sekarang begitu. Jika jumlah anaknya sama dengan 1, maka tunjangannya berapa tadi, saya lupa lagi ya. Kita lihat. Jika anaknya 1, maka tunjangannya 50.000. 50.000 saja. 50.000. 1 2 3. Nah, sisanya 100.000. Jadi yang 2, yang 3, yang 4, yang 5 itu tunjangannya 100.000. Ini 10, satu lagi. Nah kalau sudah seperti ini sudah beres. Kita bisa pakai tutup kurung begini ya. Kita bisa pakai enter. Nah ini kita kesini lagi, kita hapus yang itunya. Nah ini 100.000 ya, termasuk yang 3 juga pasti 100.000. Nah ya, hasilnya begini. Jadi tunjangan anak itu untuk Ani itu 100.000, untuk Budi juga 100.000 karena lebih dari 2 begitu ya. Dan untuk Eka itu hanya 50.000 karena 1, sisanya tidak dapat karena ini 0. Begitu. Terakhir ini untuk gaji pokok begitu. Ini yang paling panjang tadi. Sama dengan if, ada berapa tes logikal di sini, kita lihat lagi. Nah, ini ya. Jika C1 ini berdasarkan C4 ya. C4 itu di golongan. Jika golongannya sama dengan 1 begitu ya, maka gajinya 1 juta. Jika golongannya 2, 1.200.000. Nah, dan seterusnya begitu. Jika C4-nya 3, golongannya 3 maka 1.400.000, sisanya mau golongan 4, 5 dan 6
itu 1.600.000. Baik, kita akan mulai saja. Jika begitu ya, golongannya sama dengan 1 tadi, maka gajinya sama dengan 1 juta. 1, 2, 3. Kita if lagi, koma, if jika golongannya sama dengan 2, 1 sudah, 2 sekarang, maka gajinya 1.200.000 ya. Cuma beda 200.000. Nah, golongan 3 sekarang kita if lagi, buka kurung, B2 sama dengan 3, maka dia 1.400.000. 3. Sisanya begitu ya. Begitu. Oh ya, sisanya 1.600.000. Jadi golongan 4 ke sana itu 1.600.000. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita tinggal sudahi ini dengan tutup kurung. Kalau kurung bukanya 2 begitu ya. Kalau ini kurung tutupnya 3 ya kita pakai 3. 1, 2, 3. Begitu. Baru ini bisa di enter. Nah, ya. Ini sudah sesuai. Golongan 1 itu 1 juta. Begitu di sini. Golongan 2 itu 1.200.000. Ya, kita bisa biar cepat. Golongan 4 1.600.000, golongan 3 1.400.000, golongan 1 sama seperti ini ya, 1 juta. Nah, itu materi kita hari ini tentang logika ya. Minggu depan kita akan mulai UTS. Ini saya ada untuk latihan saja lah. Ini ada nanti untuk soal UTS ya, mau dipelajari dari sekarang. Jadi untuk mengisi ini untuk kolom keterangan berapa begitu ya. Kalau mau nilai tambahan silakan komen di video ini di kolom komentar begitu ya, sama dengan if begitu ya, tuliskan. Pun sama dengan ini ya, yang kolom kriteria ini hitung-hitung latihan buat minggu depan kita UTS. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.